Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, sekarang kita bahas soal tragedi yang terjadi di sebuah konsernya Travis Scott, dan ini kejadiannya baru-baru ini loh. Dan ini pun ya, ini sempat viral banget beberapa hari yang lalu di negaranya Travis Scott ini di Amerika Serikat, bahkan dunia. Di Indonesia pun sebenarnya beberapa hari yang lalu ini sempat viral banget sampai trending di Twitter. Karena katanya ya, soal tragedi konsernya Travis Scott ini ada kaitannya dengan ritual setan. Dan aku pun udah nemu beberapa teori dari netizen di sana dan dari beberapa media yang bakal aku jelasin ke kalian satu persatu sebenarnya apa sih yang terjadi soal tragedi konsernya Travis Scott ini. Oke, langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi ritualnya gampang banget gitu ya. Siapin minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian, redupkan juga lampunya. Kita mulai pembahasannya. Mungkin ada dari kalian di sini yang belum tahu Travis Scott ini siapa. Jadi kita kenalan dulu ya dengan Travis Scott ini ya, biar kalian tahu gitu loh ini orang siapa. Nama asli Travis Scott ini Jacques Bermond Webster, yang lahir pada tahun 1991 di Houston, Texas, Amerika Serikat. Sekarang Travis Scott ini seorang rapper asal Houston yang cukup terkenal karena karyanya ini emang sangat-sangat diterima dengan masyarakat di sana. Ya, terutama di kalangan hip hop gitu ya. Dan Travis Scott ini juga sampai sekarang di tahun 2021 ini udah merilis total 5 album. Awal mula karirnya itu dimulai dari tahun 2008. Dia ini udah mulai merintis gitu ya untuk menjadi seorang rapper. Nah, lalu di tahun 2015 dia pun itu akhirnya berhasil merilis album pertamanya yang berjudul Rodeo. Sukses dengan album pertamanya, lalu setahun kemudian di tahun 2016 dia ini merilis lagi nih album keduanya, dan lagi-lagi albumnya pun sukses dan itu ngebuat namanya pun itu makin dikenal lagi. Lalu di tahun 2017 Travis Scott ini nikah dengan Kylie Jenner. Jadi Kylie Jenner ini artis, model, dan juga pengusaha dari produk kecantikan. Nah, dari pernikahan mereka akhirnya mereka pun itu punya satu anak. Lalu di tahun 2018 Travis Scott ini merilis album barunya lagi yang berjudul Astroworld, dan sekarang ya di tahun 2021 ini lagi-lagi dia ini merilis albumnya yang berjudul Utopia, yang mana semua albumnya itu emang bisa terbilang sukses. Dengan sederet suksesnya prestasi Travis Scott ini, ternyata nih ya, dia ini juga itu dikenal sebagai rapper yang kontroversi. Karena sejak tahun 2015, dia ini udah beberapa kali bermasalah dengan hukum, itu karena konsernya. Yang pertama ini kejadiannya di tahun 2015 lalu saat dia ini perform di konser Lollapalooza yang ada di Chicago. Nah, saat konsernya, Travis Scott ini nyuruh para penontonnya untuk nerobos pagar pembatas. You ready? Come here. Yo. Stop fucking touching these Rangers, man. Dengan terang-terangan Travis Scott ini emang udah ngajak para penontonnya untuk melanggar ketertiban yang ada di sana. Bahkan ya Travis Scott ini itu sampai ngacungin jari tengahnya ke polisi yang menghalau penontonnya gitu loh untuk melanggar ketertiban. Jadi karena Travis Scott ini benar-benar mendukung para penonton untuk nerobos pagar pembatas, akhirnya ya puluhan penonton pun itu sampai naik loh ke panggung, yang akhirnya ya para panitia penyelenggara acara pun itu langsung ngematiin musiknya gitu ya. Maksudnya untuk sementara konsernya pun itu diberhentiin karena emang udah nggak memungkinkan untuk dilanjutkan saat itu karena keadaannya udah benar-benar ricuh banget. Karena kejadian ini Travis Scott pun akhirnya ditangkap dengan kepolisian Chicago karena udah melanggar ketertiban acara. Bahkan dia ini emang udah memprovokasikan kerusuhan yang terjadi di konsernya sendiri. Dan di tahun yang sama Travis Scott ini perform di Open Air Festival yang ada di Swiss, dan disinilah dia ini lagi-lagi berulah. Nah, jadi pas dia ini konser gitu ya, dia ini ngelakuin crowd surfing atau lompat ke penontonnya, dan disitulah dia ini marah-marah dengan salah satu penontonnya yang udah ngambil sepatunya. Di situ Travis malah nyuruh penonton-penonton lainnya untuk mukulin salah satu penontonnya yang udah ngambil sepatunya, dan di situ pun ya Travis pun itu sampai ngeludahin penontonnya. Karena ini Travis Scott pun itu langsung berhenti nyanyi, nggak ngelanjutin gitu ya, dan nyuruh salah satu penontonnya tadi itu untuk dibawa security keluar gitu loh karena emang udah dianggap pencuri. Dan di sini ya coba deh kalian nonton. Di sini kalian bayangin gitu ya, kalau kalian penontonnya Travis Scott ini itu idola kalian ngambil sepatunya ya, itu bukan untuk dijual gitu ya karena cuman sebelah ya, niatnya mungkin itu untuk kenang-kenangan aja, tapi malah kalian dibully di hadapan ribuan orang. Ini menurut aku arogan banget sih. Coba deh kalian nonton videonya. Get that motherfucker, get him. You tried to take my shoe? You wanna be a thief? Come up. Come up. Come up.
Get him out of here. Get him out of here. Boo! 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 F*** up. Bukan cuma itu aja, di tahun 2017 Travis Scott ini kena masalah lagi saat dia ini konser di Northwest Arkansas. Itu karena kejadian di video ini. Right now. Whoa, here they come. Ray, Tyler, get it, get it, get it. Coming, busy, Los, do it, let's go. I see him, 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 I see him. Coming up, I see him, I see him, I see him. Security, let him through. Security, let him through. Let him through, let him through, let him through, let him through, let him through. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Chase me! Di situ Travis Scott ini nyuruh semua penontonnya maju ke depan panggung dan nyuruh penontonnya juga itu untuk nerobos pihak keamanan. Karena kejadian ini, keadaan konsernya pun itu udah ricuh banget yang akhirnya Travis Scott pun itu ditahan dengan kepolisian di sana. Nah, tapi menurut berita yang aku baca katanya penahanannya itu cuman beberapa menit aja gitu ya. Dimana dia ini ditahan itu jam 11:14 dan dibebaskan itu jam 11:26 menit. Berarti ya dia ini cuman nyembat aja gitu ya selama penahanan di kantor polisi. Karena di situ Travis Scott ini ngaku nggak bersalah dan pengacaranya pun bilang kalau Travis Scott ini nggak punya tujuan kriminal apapun dan itu murni cuman untuk memeriahkan acaranya. Nah, jadi karena alasan itu ya dia pun itu langsung dibebaskan. Enak banget nggak jadi orang kayak dia. Dan di tahun yang sama lagi-lagi Travis Scott ini pun kena masalah lagi itu saat dia ini konser di Manhattan, New York, karena dia ini nyuruh penontonnya yang ada di balkon atas itu untuk lompat ke bawah. Nah, jadi karena kejadian itu sampai ada satu penontonnya itu ngalamin cedera. Don't be scared! Setelah berkali-kali konser ini ngalamin kericuhan dan berkali-kali juga dia ini ditangkap dengan kepolisian gitu ya, yang mana nggak ada sama sekali efek jerahnya. Lagi-lagi di tahun ini, tepatnya tanggal 5 November kemarin, konsernya ini ngalamin kericuhan yang parah banget sampai makan banyak korban saat dia ini tampil di acara Astroworld Festival yang diselenggarakan di NRG Park, Houston, Texas. Acaranya dimulai di hari Jumat yang rencananya acara ini bakal berjalan selama 2 hari sampai hari Sabtu malam. Nah, jadi di hari Jumat itu tiket sebanyak 50.000 itu udah terjual yang rencananya malam itu acaranya udah dimulai gitu loh. Tapi di hari Jumat itu mulai dari jam 2 siang itu penontonnya udah pada masuk ke gerbang acaranya gitu ya, dan keadaannya pun itu emang udah rame banget. Karena banyaknya penonton dan kurangnya security keamanan di sana, akhirnya security pun itu nggak bisa ngecek yang mana udah beli tiket dan yang mana belum. Jadinya orang yang belum beli tiket pun itu bisa masuk dan diperkirakan ya penontonnya saat itu lebih dari 50.000 orang. Jadi itu benar-benar rame banget. Lalu jam 9 malam acaranya pun dimulai dan Travis Scott pun itu udah mulai naik ke panggung dan memang udah mulai nyanyi gitu ya. Dan di situ pun para penontonnya itu udah mulai berdesak-desakan mendekati panggung. Nah, di sini katanya ya, Travis Scott pun itu sampai beberapa kali berhenti nyanyi untuk nyuruh security ngamanin penontonnya. Jadi awalnya dia ini sempat gitu ya untuk ngamanin penontonnya. Awalnya gitu. Setelah itu dia lanjut lagi performnya, tapi ya keadaannya itu bukan membaik, malah memburuk. Dan di situ mulai ada nih beberapa penontonnya yang udah mulai jatuh gitu loh di tengah kerumunan penonton karena emang kekurangan oksigen, karena emang saking padatnya gitu ya, ramenya penonton di sana. Nah, di sini ada rekamannya pihak keamanan yang nerobos ribuan penonton itu pakai ambulan untuk nyelamatin beberapa penonton yang jatuh tadi. Tapi di situ kelihatan juga gitu ya kalau musik panggungnya dan Travis Scott pun itu masih tetap perform dan penonton-penonton lain pun itu masih tetap nikmatin acaranya.
Dan keadaannya pun makin lama makin gak terkendali, yang akhirnya jam 9:38 disinilah kejadian insiden korban massal karena makin banyak orang yang berjatuhan. Nah jadi di sini ya orang-orang yang bertubuh kecil itu rentan banget buat jatuh. Nah jadi dia kalau udah jatuh itu sulit banget bangun ya, karena itu ngalamin sesak napas dan keinjak-injak juga dengan orang. Bahkan orang yang nginjak juga itu nggak sadar gitu loh kalau yang diinjak itu manusia. Ya karena saat itu ya semua orang itu ngalamin rasa yang sama gitulah kurang lebih. Kalau kalian mau tahu gimana rasanya, gimana gambarannya malam itu, coba deh kalian nonton ini penjelasan dari penontonnya langsung yang hadir malam itu. It just felt like we was like literally like in fucking hell, bro. Like it felt like we was in a concert in hell. You couldn't breathe, you couldn't see. Like just imagine all the people they gonna find tonight who was in that crowd, who nobody could see, who nobody could hear, who passed out, and everybody was just trampling on top of them the whole fucking concert. Like I'm thinking it's probably gonna be like at least 100 people who dead tonight. Like I kid you not, like. In the VIP section, it was so many bodies laid out. People was getting pulled out who was fainted, and the medics were trying to give them CPR, and they was flipping them over, and like they was literally turning black and blue. Like I never seen death in my fucking life, bro. Just by me alone, it was probably like 10 fucking people laid out dead. And like once the medics tried to help them, they wasn't responding. They moved to the next person. It was nothing they could have do. Like shit, like this really me up and like really spooked me tonight. Like that was like some demonic shit. Like, and what was so crazy, like people were screaming help, trying to tell Travis Scott. They was like help. The whole crowd was just want to help, help, help. And he just kept going, bro. It was like that shit was scary, bro. It was so demonic, bro. Y'all see everything, like you know, like I've been so heavily influenced by Travis, but like after tonight, bro, like God really showed me, like you know, like stay away from that shit, bro. Like cause like he sacrificed so many people's lives tonight. Like jadi itulah gambarannya yang terjadi malam itu, yang menurut aku ini benar-benar mencekam banget sih. Tapi biarpun keadaannya udah mencekam kayak gitu ya, Travis Scott ini itu masih tetap lanjut perform loh, sama sekali nggak berhenti. Yang akhirnya di sini ya ribuan penontonnya itu teriak bareng-bareng nyuruh Travis Scott ini berhenti. Tapi itu sama sekali nggak ngebuat acaranya berhenti. Padahal saat itu ya udah ada beberapa penontonnya yang udah kehilangan nyawa karena sesak napas dan terinjak-injak di bawah panggung. Sampai-sampai ya ada salah satu penontonnya itu cewek sampai naik ke panggung, kameramen itu ngasih tahu. Maksudnya di bawah itu udah ada beberapa orang yang kehilangan nyawanya gitu loh. Tolong berhentiin acaranya. Tapi tetap aja acaranya pun itu tetap berjalan, nggak diberhentiin. That's okay, we see real quick. Take me, let's do it. Lost on oxygen and both cars. Just bring your girl, feel like she both bars. Your black nigga work at the ocean. So why we Dan ini ada juga rekaman dari penonton di sana yang kerekam kalau ada orang yang minta tolong di tengah-tengah ribuan penonton di sana. Somebody in the tree, turn the lights on. Turn the lights on, turn the lights on. Make some noise for my boy right there, hanging in the tree right there. Make some noise. I know, we're trying. Akhirnya karena udah ratusan orang yang diamankan karena jatuh, barulah acaranya pun itu diberhentiin dengan panitia acaranya. Dan ternyata ya malam itu ada 300 orang yang harus dirawat di rumah sakit. Ya karena ngalamin cedera, karena katanya itu ada yang ngalamin sesak napas, keracunan alkohol gitu ya maksudnya. Dan juga ada yang ngalamin overdosis malam itu. Dan yang paling menyedihkannya ternyata di antara mereka semua 8 orang itu harus kehilangan nyawanya karena kejadian malam itu. Dan update beritanya ya, korban yang meninggal pun itu bertambah 2 orang lagi, salah satunya ini anak kecil. Ini sih yang menurut aku sayang banget sih. Lalu besok paginya di tanggal 6 November Travis Scott ini baru menyadari gitu ya apa yang terjadi semalam. Dan di sini dia pun post di akun pribadinya. Intinya di sini dia ini menyatakan kalau dia ini sangat-sangat terpukul dengan apa yang terjadi semalam.
Setelah tragedi konsernya Travis Scott ini, yang kayak kalian tahu ya, kejadian ini bukan cuman baru-baru ini kan, tapi sejak tahun 2015 dia ini selalu menggiring fansnya ini untuk ricuh gitu loh, mosh pit di depan panggung, yang emang udah beberapa kali kan nelan korban. Nah soal ini netizen dan media di sana mulai nih menghubung-hubungkan apa yang terjadi dengan tragedi konsernya dengan salah satu lirik lagunya dari lagunya yang berjudul Stargazing, yang menurut aku ya ini kayak menggambarkan juga sih yang soal ya Travis Scott ini emang menginginkan tragedi ini. Karena di lirik lagunya ada kalimat yang mana ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya, dan itu bukan mosh pit jika tidak ada yang terluka. Apa mungkin karena ini Travis Scott ini selalu ngebuat para fansnya itu dalam keadaan bahaya. Karena ya kalau emang dia mau ngeberhentiin musiknya malam itu dan nyuruh semua fansnya tertib, mungkin kejadiannya nggak separah ini. Karena di Swiss aja dia ini bisa kan ngeberhentiin musiknya untuk nyelamatin sepatunya. Masa sih di Astroworld Festival dia ini nggak bisa ngeberhentiin musiknya untuk nyelamatin beberapa nyawa dari para fansnya. Bukan cuma lirik, kali ini mulai muncul lagi nih beberapa konspirasi yang menyatakan kalau Travis ini itu pemuja iblis, dan apa yang terjadi di tragedi konsernya ya yang udah memakan korban jiwa itu ada hubungannya dengan persembahan iblis yang emang sengaja dilakukan dengan Travis Scott ini, yang berarti ya semuanya terjadi udah direncanakan ya menurut teori konspirasinya kayak gitu. Yang mana awalnya konspirasinya muncul itu bermula dari pengakuan musisi legendaris asal Amerika ya yang bernama Ace Frehley, yang katanya apa yang udah terjadi di konsernya Travis Scott itu pemujaan setan yang salah, yang harusnya nggak memakan korban jiwa. Artinya di sini Frehley ini menyatakan kalau Travis ini emang benar-benar melakukan persembahan ke iblis kan, tapi emang harusnya jangan ada korban jiwa gitu loh maksud dia. Karena pengakuannya Frehley ini aku nggak tahu sih ini pengakuan apa nuduh gitu ya, karena kan dia ini nunjuk orang lain berarti nuduh sih. Nah jadi karena tuduhan dari Frehley ini akhirnya banyak netizen di sana itu sama gitu loh nuduh Travis juga, yang mana mereka juga itu membuktikan kalau Travis itu emang benar-benar melakukan persembahan untuk iblis. Yang pertama, ini gerbang masuk ke arena konsernya ini berbentuk kepala dia kan, dan para fansnya atau para penontonnya kalau mau lewat, mau masuk ke arenanya itu harus masuk ke lubang mulutnya. Dan konsep ini sama kayak lukisan yang bernama Church in Limbo yang menggambarkan lubang neraka itu ada di mulut. Dan yang kedua, kelihatan juga dari poster konsernya yang mana di sini ya lagi-lagi di bagian tengahnya itu ada lubang yang juga sama menggambarkan lubang mulut juga kan, dan di situ ada tulisannya see you on the other side, yang artinya ya sampai ketemu di sisi lain, yang mana ini seolah menggambarkan perpisahan yang akan terjadi. Jadi gambarannya menurut teori yang tadi, kalau masuk melewati mulut itu akan ngebawa ya para penontonnya itu ke neraka, di mana tempat iblis berada, yang tujuannya untuk persembahan. Dan selanjutnya soal gambar ini, yang mana ini cover terbarunya Travis Scott yang berjudul Utopia. Nah jadi buat kalian yang nggak tahu arti Utopia, jadi Utopia itu berarti sisi lain, arti lain dari surga gitu ya, tempat yang indah, adil, dan juga tempat yang diinginkan gitu loh. Tapi malah di covernya di situ tulisannya dystopia, yang sebenarnya ada di sini. Jadi arti dystopia itu kebalikan dari utopia, yang mana artinya itu tempat yang nggak diinginkan atau menggambarkan neraka gitu ya. Dan di covernya juga di situ ada gambarnya Travis Scott tapi menyerupai iblis gitu ya, yang sedang ngebuka mulutnya. Nah lagi-lagi lubang mulut ada di situ. Yang mana soalnya di sini Travis Scott ini berusaha menggiring para fansnya atau para penontonnya untuk masuk ke sebuah lubang yang itu mulutnya, yang mana mungkin ya itu diartikan sebagai dystopia atau neraka. Dan yang lebih ngerinya lagi, ini poster konsernya juga, yang mana di situ kelihatan kayak ada bunga rafflesia ya, dan ada tulisan see you on the other side lagi nih. Kalau dilihat bagian tengah posternya itu kan yang memang mirip ya dengan bunga rafflesia, yang mana ini bunga karnivora pemakan serangga ya. Jadi bunga ini memang selalu mengeluarkan bau busuk untuk memancing mangsanya gitu loh. Dan ini digambarkan dengan konsernya, yang mana di situ Travis Scott ini berusaha untuk memancing para fansnya atau para penontonnya dengan hal yang mereka suka sebelum akhirnya dimangsa. Nah, apakah ini ada hubungannya gitu ya dengan para korbannya yang mungkin udah direncanakan sebelumnya? Gimana menurut kalian? Jadi menurut aku kalau emang ini bener ya, ini serem banget sih. Dan ini baju yang dipakai Travis Scott saat konser malam itu. Coba deh kalian lihat bajunya, yang mana menurut netizen ya, bajunya Travis Scott ini itu emang menggambarkan atau menyimbolkan satanis, karena di situ kelihatan beberapa orang yang telah berubah menjadi iblis setelah melewati pintu. Mungkin pintu inilah yang dimaksud dengan apa yang terjadi di malam naas itu, yang akhirnya sekarang ya konsernya Travis Scott ini itu dianggap media di sana dan netizen itu dianggap sebagai konser dari neraka.
Jadi gimana nih menurut kalian soal konspirasi ini? Apakah bener nih ya tragedi yang terjadi di konsernya Travis Scott ini itu emang udah direncanakan? Gimana? Kalian percaya nggak? Tapi yang perlu kalian ingat nih ya, ini hanya teori konspirasi bukan fakta, karena ya kebenarannya kita nggak ada yang tahu gitu loh soal ini. Nah jadi kalau kalian mau percaya ya silahkan, kalau nggak percaya juga silahkan. Aku juga bingung sih ini percaya apa enggak gitu. Nah karena bisa aja kan Travis Scott ini nggak ada hubungannya sama sekali gitu loh dengan ritual manapun. Ya mungkin aja soal konsep albumnya dan konsep konsernya gitu ya, yang memang ada menyimpulkan setan dan neraka, ya mungkin aja itu hanyalah konsep dan seni, nggak lebih dari itu. Dan apa yang terjadi di malam tragedi itu hanya kecelakaan, ya sesuatu yang nggak diinginkan dengan pihak manapun. Tapi apapun itu, soal apa yang udah terjadi gitu ya di konsernya Travis Scott ini, akhirnya Travis Scott ini pun itu digugat dengan pihak korbannya sebesar 750 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan itu sebesar 10,6 triliun rupiah. Jadi inilah pembahasan kita soal Travis Scott ya, apa yang terjadi di konsernya dan juga beberapa teori konspirasinya. Oh ya sebenarnya soal teori konspirasinya Travis Scott ini masih banyak banget gitu ya di internet. Aku juga bingung sih kok bisa sebanyak itu ya teori konspirasinya. Tapi aku cuman milih beberapa aja karena yang lain menurut aku itu receh banget dan terlalu ngada-ngada gitu loh kesannya, terlalu cocok logi. Ya ini pun cocok logi sih, tapi yang sana itu lebih cocok logi lagi gitu loh. Makanya aku nggak bawa di video ini, aku nggak ngejelasin di video ini gitu. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita. Semoga ya ini bisa menghibur kita semua. Kok menghibur gitu ya, ini kan cerita yang nggak mengenakkan gitu ya buat beberapa pihak, jadi maaf. Nah jadi semoga cerita ini bisa jadi asupan creepy kita bareng-bareng gitu ya. Jadi buat kalian untuk pembahasan kedepannya ya serunya kita bahas apa lagi nih ya, mungkin kalau kalian nemu kasus atau nemu hal-hal misteri yang kira-kiranya seru gitu ya buat kita bahas di sini, kalian bisa komen aja di kolom komen di bawah. Kalian bilang bang bahas ini bang gitu, atau DM aja ke Instagram aku, ini Instagram aku. Oke lah, sampai sini aku Rizko Diono. Bye bye.